Shalom, selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam renungan firman Tuhan Jemaat Zion Penajam Selasa 22 Februari 2021. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, karena itu mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa pemilik kehidupan kami bersyukur kepadamu untuk pagi ini atas pimpinan dan kemurahan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan telah menyertai kami dalam sepanjang malam lamanya, dan pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat. Mensyukuri semuanya itu dan melandasi kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, urapi kami supaya kami boleh dimampukan untuk mengerti dan memahami, lalu melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami datang kepada Bapa di surga. Amin. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, firman Tuhan pagi ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 19b sampai 31. Kisah Para Rasul 9 ayat 19b sampai 31. Firman Tuhan, Saulus dalam lingkungan saudara-saudara. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, "Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala?" Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam, murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia, dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membawa dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh karena pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Amin. Iya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dalam pembacaan kita pagi ini diberi satu tema perenungan, yaitu tanda pertobatan. Saudara-saudara, pertobatan Saulus masih membuat pengikut Kristus tidak percaya, bahkan masih ada yang takut kepada Saulus. Namun tanda-tanda pertobatan Saulus ini dibuktikan oleh penulis Kisah Para Rasul melalui dua hal. Yang pertama yaitu perbuatan Saulus setelah ia bertobat, dan yang kedua penyertaan Roh Kudus di dalam seluruh proses yang dialami. Saudara-saudara, ketika Saulus bertobat, ia giat memberitakan dan membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Segala pemberitaan dan pengajaran itu dilakukan oleh Saulus
dengan sikap yang berani. Sikap segera dan berani yang ditunjukkan oleh Saulus ini merupakan suatu tanda bahwa Saulus kini telah percaya pada Yesus sebagai Mesias. Meskipun tidak semua orang dapat menerima perubahan dramatis yang dilakukan oleh Paulus ini sebagai hal yang positif, baik itu di Damsyik maupun di Yerusalem, Saulus ingin dibunuh oleh mereka yang tidak suka pada perubahan tersebut. Bukan saja dari kalangan orang yang tidak percaya, tetapi bahkan dari orang percaya pun Saulus menghadapi banyak tantangan. Bagi orang yang belum percaya, dia adalah musuh, dan bagi orang yang percaya, ia dijauhi karena memiliki reputasi yang mengerikan. Tetapi walaupun demikian, dengan penyertaan Roh Kudus, segala tantangan dan derita itu dapat dilalui oleh Saulus. Saudara-saudara, ketika Saulus terancam, Roh Kudus meluputkan dia dari bahaya. Ketika ia dijauhi, Roh Kudus menyediakan seorang teman yang menerima dia. Dalam pembacaan kita disebutkan Barnabas. Bapak Ibu, dari kisah pertobatan Saulus ini mengajarkan pada kita 3 hal. Yang pertama, yaitu suatu pertobatan selayaknya membawa perubahan hidup yang lebih baik. Yang kedua, bahwa suatu pertobatan juga pasti membawa kita pada risiko dan tantangan yang berkaitan dengan iman kita. Dan yang ketiga, bahwa sebagai orang percaya, kita harus senantiasa bersandar pada pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Tuhan kiranya memampukan kita untuk terus mengandalkan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk firman-Mu yang datang kepada kami pagi ini. Terima kasih lewat firman-Mu kami sudah diingatkan untuk selalu hidup dalam pertobatan, dan biarlah Roh Kudus-Mu akan terus memampukan kami untuk terus menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin bertumbuh ke arah yang lebih baik. Bapa di surga, pagi ini kami datang berdoa untuk segenap jemaat-Mu di Jemaat Sion Penajam dalam aktivitas dan kegiatan kami sehari-hari, baik itu di pasar, baik itu di kebun, baik itu di kantor, di sekolah, di rumah sakit, di puskesmas, maupun di mana saja Tuhan tempatkan kami. Tuhan kiranya mampukan kami untuk bisa mengangkat setiap tugas kami dengan sebaik-baiknya. Bapa di surga, kami berdoa buat jemaat-Mu yang mungkin saat ini berada dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan sembuhkan dan Tuhan pulihkan. Yang dalam pergumulan, Tuhan terus menolong mereka, topang mereka Tuhan, sehingga mereka boleh terus dimampukan untuk menjadi pemenang atas setiap pergumulan yang dialami. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap rencana dalam keluarga pada masing-masing jemaat-Mu. Kiranya Engkau memberkati, biarlah semuanya boleh berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk Ibu Pendeta, buat segenap majelis dan pengurus OIG. Tuhan terus mampukan kami, beri hikmat kepada kami untuk terus bersemangat dalam mengangkat setiap tugas dan tanggung jawab kami. Kami berdoa untuk kegiatan Pekan Anak selama sepekan ke depan. Tuhan kiranya menolong, biarlah semuanya boleh jadi sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Anak-anak boleh bertumbuh untuk semakin mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bapa di surga, kami berdoa untuk keadaan negeri kami saat ini. Kiranya Engkau memulihkan kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu akan terus menuntun kami untuk tetap berhikmat
dalam menghadapi situasi saat ini. Bapa di surga, ampuni salah dan dosa kami. Terima kami yang datang bermohon di dalam pengampunan Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, demikianlah renungan firman Tuhan untuk hari ini. Salam sehat, salam tangguh, dan Tuhan Yesus memberkati.